Panga, NIM 17402089. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan memaparkan karya ilmiah saya dengan judul Analisis Psikologis Tokoh Utama Novel 3600 Detik karya Caron, Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud dan implikasinya bagi pembelajaran sastra di SMA. Secara umum, karya sastra terdiri dari cerpen, puisi, drama, dan novel. Jenis sastra yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah novel. Novel dapat menceritakan kehidupan tokoh-tokoh serta tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Novel adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Kisah dalam novel merupakan karya hasil imajinasi yang membahas tentang permasalahan kehidupan seseorang. Menurut Sujiman, mengatakan bahwa novel adalah prosa rekaan yang menyuguhkan tokoh dan penampilan, serangkaian peristiwa, serta latar secara tersusun. Novel sebagai karya imajinatif mengungkapkan aspek-aspek kemanusiaan yang mendalam dan menyajikan secara halus. Novel tidak hanya sebagai alat hiburan, tetapi juga sebagai bentuk seni yang mempelajari dan meneliti segi-segi kehidupan dan nilai-nilai baik dan buruk dalam kehidupan ini dan mengarahkan pada pembaca budi pekerti yang luhur. Unsur-unsur novel terbagi atas dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik, yaitu tema, alur, tokoh, latar belakang, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Dua, unsur ekstrinsik, yaitu latar belakang penulis, latar belakang masalah, dan nilai-nilai kehidupan. Pengertian psikologi sastra. Psikologi sastra adalah analisis teks yang mempertimbangkan relevansi dalam peranan studi psikologis. Dengan kata lain, psikologis turut berperan dalam penganalisisan sebuah karya sastra, yaitu kejiwaan, dari unsur pengarang tokoh maupun karya tersebut. Psikologis berasal dari bahasa Yunani psychology yang merupakan gabungan dua kata psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, menganalisis, membaca, dan memahami isi cerita novel secara mendalam. Yang kedua, menganalisis, melakukan klasifikasi dengan menggolongkan kutipan-kutipan dalam novel yang mengandung psikologis. Yang ketiga, menganalisis, mengadakan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder sebagai data pelengkap mengenai dinamika psikologis dalam tokoh. Dari hasil penelitian saya mengenai bagaimana psikologis tokoh utama novel 3600 Detik karya Caron, Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud. Di sini saya meneliti novel 3600 Detik ini dengan menggunakan kajian psikoanalisis dari Sigmund Freud. Teori dari Sigmund Freud terdiri dari tiga. Yang pertama, struktur kepribadian. Struktur kepribadian terdiri dari id, ego, dan superego. Yang kedua, dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian terdiri dari naluri kematian, naluri kehidupan, dan kecemasan. Yang ketiga, mekanisme pertahanan.
mengerti. Tokoh utama dalam novel 3600 detik ini juga seorang remaja SMA yang sedang dalam masa transisi. Hal ini akan lebih menarik minat siswa untuk mendeskripsikan psikologis tokoh utama dalam novel 3600 detik, serta dapat berperan besar dalam menumbuhkan minat siswa dalam pembelajaran sastra khususnya novel, dan juga dapat menumbuhkan minat siswa dalam membaca. Ketertarikan saya dengan mengambil judul analisis psikologis tokoh utama novel 3600 detik karya Caron, kajian psikoanalisis Sigmund Freud dan implikasinya bagi pembelajaran sastra di SMA. Karena saya waktu semester 3 saya pernah belajar mata kuliah kritik sastra. Di situ saya belajar teori dari Sigmund Freud. Jadi, berhubung saya meneliti novel 3600 detik untuk menganalisis psikologis seorang tokoh, saya kaitkan dengan kajian psikoanalisis dari Sigmund Freud karena saya tertarik dengan teorinya Sigmund Freud ini. Itulah alasan saya mengambil judul tersebut.